Sebelum kita masuk ke programnya, lebih baik terlebih dahulu kita mengetahui apa itu penjelasan dari QQ atau sebuah antrian. QQ atau yang kita sebut dengan sebuah antrian, dia menggunakan prinsip FIFO, first in, first out, di mana elemen duluan yang masuk, maka elemen tersebut juga yang duluan keluar. Berikut merupakan struktur data antrian. Ada front, rear, deletion, dan addition. Adapun front yaitu sebagai awalan dari elemen, yaitu elemen yang pertama kali masuk. Dan ada rear. Rear itu merupakan akhiran, di mana elemen terakhir kali masuk. Dan ada deletion. Deletion ini merupakan elemen yang pertama dihapus. Dan addition di mana nanti untuk menambahkan elemen pada belakang elemen yang sudah ditambahkan sebelumnya. Di dalam operasi QQ atau antrian terdapat dua jenis operasi atau perintah. Yang pertama yaitu NQQ, gunanya untuk memasukkan satu elemen di dalam antrian. Yang kedua yaitu DQQ, gunanya untuk mengeluarkan elemen di dalam suatu antrian. Baiklah, di sini kita akan mulai membahas tentang bahasa pemrograman C++ di dalam suatu antrian. Di sini kita membuat file header dengan include QQ, gunanya untuk membaca satu antrian di dalam bahasa C++. Dan kita juga menggunakan sintak QQ type Q untuk menunjukkan tipe data yang ingin disampaikan dalam sebuah antrian. Di dalam C++, QQ menyediakan ada 6 metode untuk melakukan operasi berbeda di dalam sebuah antrian. Di sini kita hanya akan membahas dua metode aja, yaitu metode push dan metode pop. Adapun metode push itu digunakan untuk memasukkan elemen di dalam suatu antrian. Dan adapun metode pop yaitu gunanya untuk menghapus elemen dari depan antrian. Berikut contoh program dari metode push. Pertama kita masukkan file headernya, lalu kita masukkan sintaks tipe data yang akan kita masukkan, lalu kita masukkan sini metode pushnya dengan nama sintak.push, lalu kita masukkan nama elemen yang akan kita masukkan dalam sebuah antrian. Dalam program ini kita memiliki dua elemen dengan nama cat dan dog. Lalu di sini kita menggunakan while loop karena agar dia dapat mencipta bagian depannya dan kemudian memunculkan elemen berulang kali di dalam suatu lingkaran hingga antriannya kosong, sehingga tidak menimbulkan untuk masukkan di dalam antrian berikutnya. Nanti dia akan keluar outputnya atau antriannya dengan nama cat dan dog. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode pop. Di sini programnya hampir sama dengan program yang push tadi. Kita tinggal memasukkan, pertamanya itu kita masukkan elemen yang kita masukkan dalam satu antrian dengan metode push. Baru sini kita menggunakan metode pop untuk mengeluarkan satu antrian. Seperti ini contoh programnya. Di sini akan kita coba compile and run. Nanti dia akan keluar outputnya seperti ini. Dengan antrian awal, cat, dog, fox. Dan antrian akhir, atau setelah kita gunakan metode pop untuk melakukan antrian, maka antrian telah berubah menjadi dog dan fox. Baiklah, di sini saya ada satu contoh jenis program tentang antrian di mana sudah ada menambahkan elemen, menghapus, serta menampilkan elemen di dalam suatu antrian. Di sini kita masukkan include iStream dan include QQ pada baris pertama dan kedua. Gunanya itu sebagai file header untuk membaca satu antrian. Dan di sini kita menggunakan void display QQ integer Q. Di sini dia sebagai sintak untuk menunjukkan tipe data yang ingin disampaikan di dalam sebuah antrian.
Pada baris 18 sampai baris ke-23, dia di sini menggunakan while. Gunanya untuk memilih opsi nanti yang akan dimasukkan di dalam outputnya. Di sini ada terdapat 4 opsi, yaitu untuk menambahkan elemen, menghapus elemen, dan menampilkan antrian serta keluar dari prosesnya. Dan baris ke-24 ini scene choice. Di sini nanti akan memasukkan pilihan mana, opsi mana yang akan kita pilih. Dan pada baris ke-26 yaitu switch. Di sini kita mengapa menggunakan switch? Karena nanti sini fungsinya kita akan memilih opsi dari si while-nya tadi. Di dalam while tadi ada terdapat 4 case. Pada case pertama yaitu untuk menambahkan elemen di antrian. Jadi di sini kita menggunakan push untuk menampilkan elemen dalam suatu antrian. Dengan cout masukkan elemen, lalu scene itu gunanya untuk kita memasukkan value atau elemen yang akan kita masukkan dalam antriannya. Lalu kita masukkan q.push, lalu kita cout elemen untuk bacaan ditampilkannya atau ditambahkannya elemen di dalam satu antrian. Dan pada case kedua, di sini untuk menghapus elemen dalam satu antrian. Jadi di sini kita menggunakan pop. Kita masukkan aja qpop elemen, kita masukkan cout-nya yaitu dihapus dari antrian. Nah, jadi sini kita nggak perlu lagi untuk memasukkan elemen mana yang mau dihapus, karena tadi di dalam QQ ini menggunakan prinsip FIFO first in first out, jadi elemen yang pertama dimasukkan jadi dia yang keluarkan. Lalu pada case ketiga yaitu untuk menampilkan satu antrian. Lanjut pada case keempat yaitu pilihan untuk keluar dari program. Di sini kita akan coba mengeluarkan programnya. Kita pilih opsi pertama untuk menambahkan elemen di dalam satu antrian. Sini kita akan memasukkan elemen dengan angka, yaitu kita masukkan yang pertama 20. Kita masukkan lagi, pilih opsi 1 untuk menambahkan elemen lagi. Kita masukkan 40. Lalu kita masukkan lagi opsi 1 untuk menambahkan elemen. Kita masukkan elemennya yaitu 60. Lalu kita pilih opsi 1 lagi untuk menambahkan elemen ke antrian. Kita masukkan dengan nilai 80. Lalu di sini kita akan mencoba menghapus elemennya. Kita pilih opsi kedua. Lalu kita tampilkan antrian apakah sudah terhapus antriannya. Lalu setelah jika selesai, kita pilih opsi keempat untuk mengakhiri programnya. Sekian penjelasan QQ dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. You don't even know